Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabik Mujaki Putra Yusna, NPM 0551 22020. Di sini saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Adi Ramata Aprilana dengan NPM 0551222021 sebagai videografer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Binari Pratama. NPM saya 0551 Di sini saya sebagai editor. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Ini saya sebagai narator akan memberitahukan tentang kondisi lingkungan air di sekitar saya ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan di sungai serta dengan cara pencegahannya. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai dan air tanah akibat aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena alam seperti gunung meletus ataupun pertumbuhan gulma yang sangat cepat. Kualitas air, namun fenomena tersebut tidak dapat disalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, hingga penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik atau itu yang disebut limbah cair. Kemudian dan oli yang merupakan sumber utama pencemaran air yang dapat membunuh hewan-hewan yang ada di dalam air tersebut. Penyebab pencemaran air itu berdasarkan dari pencemaran air tersebut. Dapat diketahui bahwa penyebab pencemaran air dapat berupa masuknya makhluk hidup atau zat, energi, ataupun komponen lain, sehingga kualitas air menurun dan air pun tercemar. Banyak penyebab pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah atau bahan organik dari rumah tangga dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari dalam tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri rumah tangga ataupun permukiman. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asap. Selain itu, pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti sampah organik, seperti air comberan, menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem di dalam lingkungan sungai ini. Kemudian yang kedua itu ada industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya, seperti logam berat, toksin organik, dan air limbah. Kemudian yang terakhir seperti limbah pabrik yang mengalir ke sungai. Tapi limbah pabrik itu hanya dari berbagai sampah dari rumah tangga. Dan bahaya dari polusi air tersebut yaitu bibit-bibit penyakit, berbagai zat yang bersifat racun, dan bahan radioaktif dapat merugikan manusia. Berbagai polutan memerlukan O2 atau oksigen untuk pengurangannya. Jika O2 kurang, penguraiannya tidak sempurna dan menyebabkan air di sekitarnya menjadi tercemar. Kemudian bahan-bahan yang berbahaya masuk ke sungai itu banyak jenis, seperti zat-zat yang berbahaya yang dimakan oleh manusia yang kemudian dibuang ke dalam sungai. Dan kemudian banyak akibat yang ditimbulkan oleh polusi air dari ulah manusia yang membuang sampah di sungai ini, seperti terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Kemudian terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air. Kemudian yang ketiga, pendangkalan dasar perairan. Yang keempat, tersumbatnya penyaring reservoir dan menyebabkan perubahan teknologi ataupun ekologi. Dan yang kelima, dalam jangka panjang mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat.
Pemanfaatan terbesar dari sungai ataupun air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata jika sungai ini tidak dapat tercemar oleh perbuatan manusia. Contohnya seperti sungai yang ada di samping saya ini yang tercemar seperti sampah-sampah plastik dan berbahan kain. Kondisi ini yang ada di dalam sungai Olimpik seperti plastik yang sudah saya katakan dan berbahan kain, karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan ke dalam sungai, dan seperti pembuangan limbah dapur yang mengalir ke arah sungai Olimpik ini. Dan cara pencegahan pencemaran lingkungan air secara lebih lanjut, yang pertama itu tidak membuang aktivitas sampah sembarangan di sungai ini. Yang kedua, mengurangi penggunaan kantong sampah plastik sekali pakai. Dan yang ketiga, yaitu mengurangi penggunaan sabun yang berlebihan yang dapat mencemari air sungai yang mengakibatkan semua makhluk hidup sungai ini berangsur hidup menjadi mati. Dan itu saja penjelasan yang dapat kami simpulkan dari sungai ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.